Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Mudah rezeki, panjang umur, dan sehat selalu. Berjumpa lagi di cerita bersambung Misteri Selendang Sutra di episode keempat. Di cabang pohon beringin tua, ada sepasang burung hantu sedang bertengger di sana selama 2 hari. Dan kedua burung itu tidak pernah beranjak meninggalkan tempat mereka. Kedua burung hantu itu dengan mata berwarna kuning kemerahan selalu bergantian memantau daerah sekitar mereka. Jika salah satu dari burung hantu tersebut memantau daerah di sekitar tempat mereka bertengger, maka satunya lagi akan memperhatikan sosok pria yang ada di bawah mereka tanpa berpaling sedikit pun. Pria itu sedang berbaring tidak sadarkan diri. Pria tersebut adalah kepala suku. Ini sudah malam kedua dan kepala suku masih dalam keadaan pingsan. Namun tiba-tiba tubuhnya menggeliat saat kepala suku merasakan ada sebuah tangan yang sangat dingin menyentuh pipinya. Sedangkan di alam bawah sadarnya, kepala suku sedang berada di sebuah alam dengan nuansa hampa. Sejauh mata memandang, kepala suku melihat tidak ada apapun di alam tersebut. Semuanya kosong, bahkan tanah untuk berpijak pun tidak ada. Kepala suku melayang ke sana kemari tanpa tujuan, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Saat kepala suku terombang-ambing di alam hampa, tiba-tiba muncul di hadapannya sosok wanita dengan memakai baju jirah lengkap di tubuhnya. Wanita itu memiliki rambut panjang, dikuncir kuda. Kulit wajahnya yang halus dengan tatapan matanya yang penuh kelembutan membuat wanita itu terlihat sangat cantik. Tentu saja kemunculan wanita yang begitu cantik itu membuat kepala suku terkejut. Namun entah kenapa, ada perasaan damai menyelimuti kepala suku saat wanita itu menghampirinya dan berdiri sangat dekat di depan kepala suku. Kepala suku juga tidak bisa berbuat apa-apa saat kedua tangan wanita itu menyentuh kedua pipi kepala suku. Bahkan saat wajah wanita itu mendekat hingga kening dan hidung mereka saling bersentuhan, kepala suku hanya diam terpukau. Apalagi saat merasakan aroma segar dari napas wanita itu menyentuh wajahnya. Jantung kepala suku berdetak kencang, bukan karena takut, melainkan ada sesuatu yang aneh merasukinya sehingga jantungnya berdetak kencang. Pejamkan matamu dan jangan pikirkan apapun. Konsentrasilah. Perintah wanita itu. Kepala suku tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan wanita tersebut. Karena bagaimanapun, kepala suku masih tetap tidak bisa bergerak. Setelah kepala suku memejamkan mata, dari sekujur tubuh wanita itu memancar cahaya kuning keemasan yang sangat terang. Cahaya itu semakin besar dan menyelimuti tubuh mereka berdua. Sedangkan tubuh kepala suku yang terbaring di bawah pohon beringin tiba-tiba bergetar. Kemudian cahaya kuning keemasan muncul dan menyelimuti tubuhnya. Tubuh kepala suku kemudian melayang setinggi 2 meter. Sedangkan 2 ekor burung hantu yang dari tadi berdiri di cabang pohon beringin melompat terbang dan berputar-putar di atas tubuh kepala suku. 10 menit kemudian, kedua burung itu lenyap terhisap ke dalam kumpulan cahaya kuning keemasan yang menyelimuti tubuh kepala suku. Setelah itu, cahaya kuning keemasan itu lenyap ke dalam tubuh kepala suku dengan cepat, diiringi dengan hentakan angin yang begitu kuat yang tercipta saat penyatuan kedua burung hantu dan energi dari cahaya kuning keemasan memasuki tubuh kepala suku dan kemudian menghantam pepohonan yang ada di sekitar kepala suku. Duar, duar! Terdengar suara ledakan begitu kuat, membuat burung-burung di sekitar itu berterbangan karena terkejut. Pohon-pohon berukuran kecil bertumbangan akibat hantaman angin tersebut. Tubuh kepala suku kemudian melayang turun dan mendarat di atas tanah dengan pelan. Sedangkan di alam hampa, cahaya kuning keemasan itu sudah mulai redup dan kemudian menghilang.
Sudah saatnya kamu bangun, ujar wanita itu pelan, kemudian menghilang setelah mencium kening kepala suku. Di bawah pohon beringin, kepala suku terbangun. Kepalanya terasa sangat berat serta sekujur tubuhnya juga terasa sakit, seperti habis dipukuli. Bukan hanya itu, kepala suku juga merasakan ada energi baru yang mengalir dalam tubuhnya. Aneh, energi tenaga dalamku tidak sekuat dan selembut ini. Dan aura energi ini bukan energi manusia pada umumnya. Batin kepala suku dengan raut wajah bingung. Di alam semesta ada 6 dunia, dan setiap dunia memiliki kekuatan energi masing-masing. Dan 6 kekuatan energi ini adalah: pertama, energi iblis; kedua, energi jin; ketiga, energi siluman; keempat, energi roh; kelima, energi binatang dan tumbuhan; dan yang keenam, energi manusia. Dan tiap-tiap energi memiliki 5 tingkatan hingga mencapai kesempurnaan masing-masing. Walau kekuatan energi manusia yang paling lemah, tapi memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh energi lainnya, di mana energi manusia mampu menampung dan menetralisir semua energi dari iblis, jin, siluman, roh, serta binatang dan tumbuhan menjadi satu kekuatan yang sangat besar. Sangat jauh berbeda dengan energi milik bangsa iblis, jin, dan yang lainnya. Jika ada salah satu makhluk tersebut memiliki energi dari bangsa lainnya, tubuh mereka akan sekarat. Bahkan mereka akan menemui kematian dengan tubuh hancur lebur akibat kekuatan energi yang terus berlawanan. Karena itu, saat kepala suku duduk bersila dengan kedua tangan diletakkan di atas pahanya, serta mencoba merasakan energi terbaru yang ada di dalam tubuhnya, kepala suku terlihat tersenyum, karena energi itu tidak berlawanan dengan energi tenaga dalamnya. Lalu kepala suku berdiri, tapi kemudian dia merasa heran dengan penglihatannya. Dia mengucek matanya beberapa kali. Ada apa dengan mataku? Ucap kepala suku heran. Penglihatan kepala suku sekarang sangat tajam. Di kejauhan dia bisa melihat seekor jangkrik sedang melamun di balik rerumputan. Padahal lokasi jangkrik itu cukup gelap. Kepala suku kemudian mencoba untuk melihat lebih jauh lagi dan memusatkan tenaga dalam ke matanya. Benar saja, kepala suku mampu melihat sepasang serigala sedang menikmati suasana malam. Padahal jarak sepasang serigala itu sekitar 1 kilometer dari tempat kepala suku berdiri. Hebat. Dari mana kekuatan ini datang? Apa ini kekuatan sihir? Tapi kenapa hanya sedikit dari kekuatan energi ini yang bisa saya gunakan? Padahal saya merasakan energi yang aneh ini begitu besar. Gumam kepala suku takjub serta heran dengan kekuatannya. Kepala suku mencoba untuk mengingat kejadian-kejadian yang dialaminya selama perjalanannya. Tidak ada yang aneh selain pertemuannya dengan kelinci misterius. Dan kepala suku tidak percaya energi itu pemberian si kelinci. Walau dalam hatinya mengatakan kalau energi si kelinci hampir sama auranya dengan energi yang ada di dalam tubuhnya. Sempat juga kepala suku menebak dengan mimpi yang dialaminya. Tapi kepala suku tidak mempercayai hal tersebut karena dia menganggap itu hanyalah mimpi biasa. Kepala suku akhirnya pasrah dengan segala pertanyaan yang ada di benaknya. Dia tidak bisa menebak dengan pasti dari mana asal kekuatan yang dia dapatkan. Kepala suku akhirnya melanjutkan perjalanannya. Karena pikirannya yang kacau, kepala suku tidak terlalu memperhatikan lingkungan sekitarnya yang sedikit porak-poranda. Namun baru beberapa jam kepala suku berjalan, tidak jauh dari tempatnya tiba-tiba muncul cahaya biru di atas tanah. Cahaya biru bentuknya seperti tapak kaki binatang. Dengan penasaran, kepala suku mendekati cahaya biru itu dengan hati-hati. Dan keanehan terjadi. Saat posisi kepala suku 2 langkah lagi mendekati cahaya biru itu,
Muncul lagi cahaya biru yang lain. Kepala suku diam memperhatikan cahaya biru tersebut. Aneh, cahaya apa itu? Dan bentuknya seperti tidak asing. Gumam kepala suku dan kembali melangkah mendekati cahaya biru itu. Walah anakku. Saat kepala suku melangkah lagi, muncul lagi 3 cahaya biru secara berurutan. Dan jika ditarik garis pada titik cahaya biru itu, seperti membentuk pola langkah kaki juga. Kepala suku semakin heran dan penasaran. Kepala suku kembali melanjutkan langkah kakinya. Dan titik cahaya biru itu juga semakin banyak dengan pola langkah kaki. Sepertinya cahaya biru itu ingin memandu kepala suku. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini dan juga membaca cerita ini. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, sehat selalu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.